Hello student, good morning, Namo Buddhaya. Kembali jumpa dengan Teacher Yohana di video pembelajaran tematik kelas 5. Anak-anak, apa kabar kalian? Teacher harap kalian masih dalam keadaan semangat, sehat dan selalu ceria. Dan teacher ingatkan, jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Baiklah, pada hari ini teacher akan mengajar pembelajaran tema 1, subtema 3, dan pembelajaran yang ketiga. Sebelum teacher menyampaikan apa yang menjadi materi pada hari ini, teacher akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Pertama, siswa mampu mengidentifikasi pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terhadap kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat. Kedua, siswa mampu menentukan ide pokok dari teks bacaan secara sederhana. Ketiga, siswa mampu menyebutkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, materi yang akan teacher ajarkan kali ini adalah tentang pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Nah, tahukah kalian apa itu kondisi geografis? Kondisi geografis adalah keadaan muka bumi dari aspek letak, cuaca, iklim, relief, jenis tanah, flora dan fauna, serta sumber daya alamnya. Kondisi geografis Indonesia yang berupa negara maritim dan kepulauan mengakibatkan bervariasinya potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Masing-masing pulau memiliki karakteristik mulai dari kondisi alam maupun kondisi sosial budayanya. Nah, yang pertama, pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Nah, luasnya perairan di Indonesia berpengaruh pada mata pencaharian masyarakatnya. Bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai, biasanya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, petani garam, petani kelapa, pembudidaya mutiara, pedagang, atau pemandu wisata. Bagi masyarakat yang tinggal di dataran tinggi dan pegunungan, biasanya memiliki mata pencaharian, yaitu melalui perkebunan, penambangan, pertanian hortikultura, ataupun objek wisata. Dan bagi masyarakat yang tinggal di dataran rendah, memiliki mata pencaharian yaitu melalui pertanian, perindustrian, perkantoran, dan perdagangan. Nah, kalau tadi kita mempelajari tentang pengaruh keadaan geografis Indonesia terhadap kondisi ekonominya, sekarang kita akan melihat bagaimana pengaruh kondisi geografis terhadap kondisi sosial masyarakat. Tidak hanya mempengaruhi kondisi ekonomi, negara maritim juga mempengaruhi kondisi sosial, seperti pertukaran budaya. Pertukaran budaya ini dapat terjadi saat melakukan transaksi jual beli. Pedagang yang berkunjung atau menetap di Indonesia akan membawa budaya dari daerah asalnya. Hal ini mengakibatkan pencampuran antara budaya asli dan budaya luar. Berikut adalah dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Pertama, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun antar orang Indonesia dengan warga asing.
Kedua, terjadinya pembauran, pencampuran, atau peleburan nilai-nilai antar pulau atau antar negara. Yang ketiga, munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu, contohnya pecinan dan kampung Arab. Yang keempat, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah, maupun negara lain. Dan yang kelima, terjadinya perpindahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa maritim sejak zaman dahulu, bahkan sempat mencapai kejayaan pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Untuk mengetahui kejayaan Indonesia tersebut, simaklah bacaan berikut ini. Kejayaan Bahari masa lalu. Sejarah telah mencatat bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia sudah lahir sebelum kemerdekaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya temuan-temuan situs prasejarah maupun sejarah. Penemuan situs prasejarah di gua-gua Pulau Muna, Seram, dan Arguni yang dipenuhi oleh lukisan-lukisan perahu layar menggambarkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia merupakan bangsa pelaut. Selain itu, ditemukan kesamaan benda-benda sejarah suku aborigin di Australia dengan benda-benda sejarah yang ditemukan di Pulau Jawa. Penemuan ini menggambarkan bahwa nenek moyang bangsa kita telah melakukan hubungan dengan bangsa lain yang tentunya menggunakan kapal-kapal layar. Kerajaan Sriwijaya bahkan memiliki armada laut yang besar dan kuat. Armada laut Sriwijaya mampu menguasai jalur perdagangan laut dan memungut cukai atas penggunaan laut. Pengaruh Sriwijaya meliputi Asia Tenggara. Hal ini dibuktikan dengan catatan sejarah bahwa terdapat hubungan erat dengan Kerajaan Champa yang terletak di antara Kamboja dan Laos. Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah mampu membangun Candi Borobudur. Pada candi tersebut terdapat relief berupa gambar perahu layar dengan tiang-tiang layar yang kukuh dan menggunakan layar segi empat yang lebar. Kerajaan Singosari di bawah kepemimpinan Raja Kertanegara pun juga memiliki armada kapal dagang yang mampu mengadakan hubungan-hubungan dagang lintas laut. Bahkan, perkembangan kerajaan Singasari dianggap sebagai ancaman bagi kerajaan Tiongkok dengan rajanya Kubilai Khan. Raja Kubilai Khan mengirimkan armada perangnya dan mendarat di Pulau Jawa. Pada masa itulah Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit kemudian berkembang menjadi kerajaan maritim yang besar. Kerajaan Majapahit memiliki pengaruh dan kekuasaan yang luas meliputi wilayah Nusantara. Dengan kekuatan armada lautnya dan didukung oleh kemampuan perang Pati Gajah Mada, wilayah Majapahit kian meluas. Dengan bukti-bukti sejarah inilah tidak bisa dielakkan bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia telah ada sejak zaman dahulu. Namun, dalam perjalanannya, kejayaan bahari ini mulai mengalami keredupan seiring terjadinya penjajahan Belanda dengan praktik kebaharian kolonialnya. Pada masa kolonial Belanda, masyarakat Indonesia dibatasi berhubungan dengan laut. Misalnya, larangan berdagang selain dengan pihak Belanda. Padahal sebelumnya telah muncul beberapa kerajaan bahari Nusantara. Hal ini mengakibatkan budaya bahari Indonesia memasuki masa suramnya. Pada masa kolonial Belanda juga terjadi pengikisan semangat bahari bangsa Indonesia, dikarenakan pemerintah kolonial lebih mementingkan bidang agraris untuk kepentingan mereka dibandingkan dengan bidang kemaritiman. Pemerintah kolonial menggenjot bidang agraris dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan dagang rempah-rempah mereka dengan negara-negara di Eropa. Nah, dari bacaan yang telah kamu dengar, tentukanlah ide pokok dari masing-masing paragrafnya. Untuk menentukan ide pokok, temukan dahulu kalimat utama dari tiap-tiap paragraf.
Kalimat utama biasanya terdapat di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf. Setelah kita menentukan ide pokok dari teks bacaan, materi berikutnya adalah tentang nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan salah satu kesatuan yang utuh dan bulat dan utuh dari kelima silanya. Kelima sila tidak dapat dilepas satu dengan yang lainnya. Walaupun masing-masing sila memiliki nilai-nilai sendiri, tetapi hubungan antar sila merupakan hubungan yang utuh dan saling terkait. Setiap sila yang membentuk Pancasila merupakan unsur yang mutlak yang membentuk kesatuan, bukan sebagai unsur pelengkap. Artinya, satu sila menjiwai dan dijiwai oleh sila-sila yang lain. Nah, untuk lebih memahami tentang sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh dan setiap sila dijiwai dan menjiwai sila yang lain, berikut adalah contoh perilaku yang mencerminkan sila Pancasila. Kegiatan pemilihan ketua kelas. Selama melakukan kegiatan pemilihan ketua kelas, sikap yang dicerminkan adalah: pertama, mencerminkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila yang kedua, persatuan Indonesia. Sila yang ketiga, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dan yang keempat adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Demikian saja materi yang bisa Teacher sampaikan kali ini. Teacher harap kalian mampu memahami dan mengerti apa yang Teacher sampaikan. Dan jangan lupa untuk mengulangi pembelajaran ini di rumah. Nantikan video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Goodbye.